bahwa kita ingin madrasah-madrasah kita itu benar-benar mandiri secara finansial. Jangan terlalu terus berharap dengan bantuan-bantuan. Jangan terus menerus mengajukan proposal. Nah, coba ciptakan situasi dan kondisi yang membuat kemandirian secara finansial sehingga benar-benar fokus. Kalau sudah tidak mikirin yang finansial, benar-benar fokus untuk mencari ilmu, benar-benar fokus untuk mengembangkan ilmu, benar-benar fokus untuk menerapkan ilmu, akhirnya ilmu itu benar-benar menjadi milik kita, terinternalisasi dalam diri kita. Jadi kemandirian harus dimulailah. Jangan istilahnya sekarang kita sering melihat madrasah-madrasah itu gampang hidup tapi susah mati. Ya, gampang tumbuh tapi susah matinya. Tapi ya nggak maju-maju. Nah, kita tidak ingin begitu. Harus benar-benar kelihatan hasilnya. Ya, jangan terlalu istilahnya mengumbar kelembagaan, menciptakan banyak institusi, tapi kemudian institusi itu tidak bermutu, ya, tidak menghasilkan sesuatu yang benar-benar dibanggakan. Nah, proses-proses kemandirian harus dilakukan. Saya ingin menjelaskan bahwa saya ingin madrasah-madrasah itu menjadi madrasah mandiri dan berprestasi. Ya. Ini bukan berarti setiap ganti direktur ganti tagline, bukan. Ya, kalau dulu Pak Umar madrasah hebat bermartabat. Sebenarnya saya ingin meneruskan, mewujudkan lebih realistis, lebih faktual. Jadi madrasah mandiri berprestasi, saya ingin madrasah-madrasah kita itu hebat itu kalau punya kemandirian finansial. Hebat kalau punya kemandirian pembelajaran. Jadi siswa-siswi itu belajarnya bukan karena terpaksa, bukan karena takut guru, tapi ada kesadaran. Ini proses kesadaran belajar. Ya, proses kesadaran keingintahuan itu harus diciptakan, distimulus untuk semua siswa. Jadi punya kemandirian dalam mengajar untuk para guru, mengajar dalam strategi pembelajaran, metodologi pembelajaran, dan juga penilaian, evaluasi. Itu jangan terlalu didikte-dikte. Kadang-kadang didikte oleh KKG, didikte oleh KKM, dan sebagainya. Ini membuat guru tidak punya kreativitas dan tidak punya inovasi dalam penilaian dan evaluasi. Jadi kemandirian itu harus tercipta, atau bahasa kampusnya itu ada otonomi akademik dan otonomi kebebasan akademik. Jadi di situ harus tercipta, itu kemandirian yang saya maksudkan. Kemudian saya menginginkan madrasah bermartabat itu harus berprestasi secara real, ya, siswa-siswinya berprestasi dalam akademik, ya, berprestasi dalam afektifnya, berprestasi dalam psikomotoriknya. Jadi benar-benar berprestasi, minimal ada target-target prestasinya lah, siswa prestasi juara tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi dan nasional maupun internasional. Jadi ditarget secara kuantitatif, ya. Jadi harus ada target-target kuantitatif dari tiap-tiap madrasah dalam prestasinya. Prestasi di bidang akademik, prestasi di bidang non akademik dan lain sebagainya. Termasuk guru juga harus ditarget prestasinya. Tidak hanya prestasi kepangkatan saja, jabatan dan pangkatan. Ya, jadi guru pokok sampai guru utama itu sudah berprestasi. Nah, walaupun sampai guru utama tapi tidak punya karya, tidak nulis di jurnal, tidak mengikuti seminar-seminar internasional, seminar nasional. Nah, ini juga tidak berprestasi sebenarnya. Jadi prestasi guru harus dikuantifikasi, target. Ya, guru-guru baik level nasional, nanti internasional dan seterusnya harus punya target-target itu. Begitu juga tendiknya, tenaga pendidiknya, juga ditarget prestasi-prestasinya. Dan juga kelembagaannya. Kelembagaan itu institusi madrasah harus berprestasi. Berprestasi dalam apa? Dalam kebersihannya, di dalam arsitekturalnya, di dalam
UKS-nya, di bidang higienitasnya, dan di bidang pengabdiannya kepada masyarakat berprestasi. Jangan madrasah-madrasah kita seperti Menara Gading, ya, tidak tahu, tidak bisa mengangkat situasi dan kondisi di masyarakat sekitarnya. Kalau masyarakat sekitarnya kumuh, ya madrasah bersih itu berarti tidak berprestasi secara sosiokultural. Jadi saya berharap dengan dana BOS ini bisa meningkatkan kemandirian dan meningkatkan prestasi madrasah. Jadi tagline saya adalah madrasah mandiri dan berprestasi. Dan itu harus diwujudkan. Nanti saya minta semua para kasubdit nanti memberikan target-target kuantitatif. Misalkan kepala madrasah prestasinya harus ini. Nah, wakil kepala madrasah prestasinya 1, 2, 3. Nah, dan seterusnya. Kalau tidak mencapai target, nanti akan kita evaluasi. Berarti kinerjanya tidak sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.